Bagaimana perkembangan terbaru kondisi para korban pasca bencana banjir di Aceh? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Reza Munawir yang saat ini berada di Banda Aceh. Reza, bagaimana kondisi terkini di sana? Bisa Anda informasikan terkait dengan para pengungsi, kemudian kebutuhan dan update terkini kondisi di sana, Reza. Baik, pemirsa, saya mulai dari Banda Aceh. Kondisi di Banda Aceh saat ini memang seperti biasa. Hanya saja warga di Banda Aceh itu kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak, kemudian juga LPG atau gas untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Di sisi lain pemerintah menyebut bahwa memang stok bahan bakar minyak itu cukup aman dan tersedia, tetapi yang kita saksikan memang ada antrian panjang hingga 500 km sepeda motor itu mengantri untuk bisa mendapatkan minyak di SPBU. Kemudian juga memang benar ada tambahan antrian dari masyarakat yang ingin mendapatkan bahan bakar bagi genset atau generator listrik untuk bisa menghidupkan listrik di rumahnya. Di sisi lain juga ada antrian masyarakat di SPBU ini untuk bisa diangkut atau dibawa serta ke daerah yang terdampak banjir lebih parah, katakanlah seperti misalnya yang bisa diakses di darat itu ke Pidijaya, kemudian Pidi dan Biren, karena memang masyarakat di sana juga. Kemudian saya juga mendapat kabar dari kabupaten kota lain, seperti misalnya di Aceh Tengah, benar di pusat kota itu menurut warga juga memang kemarin itu ada aktivitas helikopter datang menjatuhkan atau mendaratkan bantuan logistik kepada warga, dan kondisi ini juga terjadi di kabupaten kota lain. Di Aceh Tamiang sendiri kita juga baru mendapat kontak bahwa komunikasi di sana itu sudah bisa terjadi, namun sama seperti kabupaten kota lain yang terisolir, akses ke daerah ini itu masih terkunci. Jadi ada setidaknya Aceh Tengah, wilayah tengah Aceh, itu ada Aceh Tengah, Aceh Tenggara, kemudian Bener Meriah dan Geoluwes yang tidak bisa kita akses lewat darat. Kemudian Banda Aceh sampai Biren dan pantai baratnya itu bisa tersambung lewat darat. Kemudian juga Lok Semawe sampai Aceh Tamiang atau Biren seberang jembatan Kecamatan Tutablang itu bisa diakses lewat darat, selebihnya tidak bisa. Dan kondisi ini memang dari video-video yang kami dapatkan, kondisi di daerah ini rata-rata memang terjadi bekas atau genangan lumpur. Ironisnya kondisi ini lebih parah mungkin dari pengalaman saat tsunami, di mana saat itu kita bisa mengakses darat dari Medan ke Banda Aceh. Untuk bantuan, untuk stok pangan di Lok Semawe, tadi saya sempat berkomunikasi dengan teman-teman di Lok Semawe. Untuk di daerah perkotaan itu cukup tersedia, walaupun tidak seperti hari normal, tapi masih tersedia. Namun daerah lainnya di pinggiran itu seperti di Sawang, di Aceh Utara, di pinggiran atau agak ke atas itu memang masih sangat sulit diakses. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Aceh Timur seperti di Kecamatan Serbajadi, kemudian di Penarun dan Kecamatan Lopop. Dengan kondisi saat ini yang kami perkirakan, pemirsa, memang yang paling mungkin dilakukan adalah bantuan dengan helikopter, kemudian distribusi, ya ini kerjasama yang sangat harus baik mulai dari Zipur maupun pasukan lainnya, ataupun mahasiswa Mapala, komunitas Mapala, untuk bisa membawa bantuan ke daerah-daerah yang memang tidak bisa diakses. Saya tambahkan lagi, tadi juga saya mendapat informasi dari Bener Meriah, itu bantuan sudah ada di sana, kemudian stok logistik juga ada di sana. Hanya saja truknya ini tidak bisa bergerak. Laporan yang kita terima di sana itu truk bantuannya itu tidak bisa bergerak karena tidak memiliki BBM. Ini kondisinya adalah untuk bantuan yang bisa diakses melalui kendaraan atau melalui darat. Belum dengan warga atau korban yang memang belum bisa diakses dengan kendaraan darat. Reza, kalau tadi kendalanya mengenai BBM jadi salah satu hal yang harusnya segera diprioritaskan mengingat mobilitas, penggunaan
genset juga membutuhkan bahan bakar. Sejauh ini bagaimana dari Pemprov dan pemerintah terkait mengenai hal ini? Apakah ada stok? Apakah ada kepastian dari Pertamina untuk mengatasi ini, Reza? Ya, untuk stok kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan yang kita dapat informasinya itu memang sudah diupayakan. Tapi memang tantangan terberatnya adalah proses distribusi. Ini sangat-sangat berkaitan dengan memang jalur darat yang murni terputus. Jadi harus memang ada kerjasama yang sangat ekstra antar pihak yang bisa menguasai medan dan bisa paling tidak mendorong dulu logistik atau apapun kebutuhan korban ini bisa sampai ke sana. Begitu. Iya, Anda katakan tadi banyak akses terputus, bisa Untuk Anda Aceh Tamiang, saya informasikan? tambahkan untuk Aceh Tamiang, Iya, silakan Reza, Anda lanjutkan. ya untuk akses darat itu dari Banda Aceh kami hanya bisa mengakses dari Banda Aceh hingga ke PD dan PD Jaya. Nah, PD dan PD Jaya yang kami maksud adalah seputaran pantai timur, tidak untuk daerah-daerah yang ke perbukitan atau daerah lainnya di atas perbukitan. Akses yang bisa kita lakukan adalah sepanjang jalan raya dan beberapa kilometer di sampingnya, dan ini ketahan di Jembatan Kutablang Kabupaten Birun, tepat di wilayah Tengah Aceh, di wilayah Tengah Aceh Pantai Timur. Kemudian baru bisa tersambung lagi setelah menyeberang, dan ini hanya bisa dilakukan penyeberangan dengan rakit. Rakitnya cuma bisa menampung sepeda motor dan orang. Kemudian dari jembatan Kutablang itu terhubung, akses daratnya itu sampai ke Aceh Tamiang. Sebaliknya di Aceh Tamiang kembali terputus dan kembali terputus di kawasan Semadam, ini yang menghubungkan Sumatera Utara dengan Aceh Tamiang. Laporan yang kami terima masyarakat di Aceh Tamiang itu memang sangat kesulitan bahan makanan, logistik, dan untuk daerah-daerah seperti ini memang bisa diakses bantuan melalui jalur laut atau udara. Sedangkan untuk wilayah tengah itu murni harus dengan udara. Di Aceh Tamiang atau Aceh Timur, artinya bantuan bisa didatangkan melalui jalur laut, namun kembali nanti akan ada tantangan proses distribusi bantuan ke pedalaman. Dan ini memang sangat dibutuhkan kendaraan, dan ini tentu sangat dibutuhkan kendaraan yang bisa mengakses lokasi-lokasi tersebut. Di sisi lain tidak kalah penting adalah pasokan logistik yang harus segera dimasukkan ke lokasi-lokasi banjir ini. Karena kalau semua aktivitas atau koneksi ini terbuka, kemungkinan besar bantuan atau logistik ini itu tidak akan mencukupi untuk waktu yang lama. Saat ini bantuan mungkin masih menumpuk di tingkat kabupaten atau titik-titik masyarakat bisa berkumpul, sedangkan di pedalaman ini masih belum optimal. Ada yang belum sama sekali bisa disalurkan ke pedalaman. Begitu. Baik, Reza Munawir, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Tetap jaga kesehatan, semangat dalam menjalankan tugas, dan hati-hati di sana. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan live-nya pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali.